mengetahui di mana Yesus dikuburkan, dia melihat, dia tahu di mana Yesus dikuburkan, dan dia kembali ke kubur itu. Dan dia melihat jenazah Yesus tidak ada lagi. Dan kemudian simpulan yang diambil oleh Maria, Tuhan telah diambil orang dari kubur. Bapak Ibu, di zaman kuno itu kan ada begini loh. Orang ketika dikuburkan, itu ada bekal kubur itu. Kalau mungkin yang dalam skala yang sangat besar, Bapak Ibu mengetahui dalam sejarah, itu kalau Firaun dikubur, itu kan bukan jenazah saja, tetapi ada harta benda yang menyertai. Nah, di abad pertama, sampai abad pertama Masehi, kebiasaan mengubur dengan menyertakan bekal kubur itu ada. Jadi kalau orang membongkar kubur lalu mencuri bekal kubur, itu masuk akal. Tapi yang kita lihat di dalam cerita ini, Maria mengambil simpulan jenazah Yesus diambil orang. Nah, kalau mengambil jenazah itu tidak biasa, mengambil bekal kubur itu sangat biasa dulu. Tetapi yang kita lihat lebih lanjut, Bapak Ibu, ada atau tampak kepanikan Maria ya ketika menyaksikan jenazah Yesus tidak ada lagi. Dan lihat ke masih di ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi untuk memberitahukan hal itu. Lari. Kenapa? Ini soal yang sangat serius. Biarpun dia sadar Yesus itu tinggal jenazah, tapi hilangnya jenazah dari orang yang dikasihi, itu soal yang sangat serius. Dan kemudian setelah mendengar kabar itu, ayat 3 sekarang, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kenapa? Lihat ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan, tetapi agak di samping tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, kemudian kita lihat sekarang dua orang ini juga yang muncul ya. Murid Yesus itu kan masih ada 11. Tapi yang diceritakan cuma ini yang tampil duluan ya. Petrus dan murid lain, murid yang dikasihi. Nah, kemudian lihat mereka lari bareng, tapi ya murid yang lain yang dikasih Yohanes ini ya sampai duluan. Walaupun sampai dikubur duluan, dia tidak masuk. Kenapa? Nunggu Petrus. Kenapa kok nunggu Petrus? Iya, bisa jadi ngomongin penghormatan kepada murid yang memang sejak awal mendapatkan ya tempat istimewa gitu ya di antara para murid gitu ya.
Dan kemudian yang sekali lagi yang mereka lihat, kubur sudah kosong, jenazah Yesus tidak ada, dan kemudian yang tertinggal itu adalah kain yang sebelumnya dipakai untuk membungkus jenazah Yesus. Nah, kemudian tidak diceritakan Bapak Ibu ya, bagaimana reaksi kedua orang ini ketika melihat kubur sudah kosong. Yang kita lihat di ayat 8, masuklah murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur dan ia melihatnya dan percaya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan yang sulit untuk dijawab itu sebenarnya kata percaya ini. Percaya apa? Keterangan selanjutnya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, ini juga Bapak Ibu tidak ketemu satu jawaban ya. Tapi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu kemungkinan jawaban. Yang pertama, kata percaya dikaitkan dengan ayat 9. Murid itu percaya bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati seperti yang tertulis dalam kitab suci. Jadi murid ini melihat kubur kosong, lalu ingat isi kitab suci yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian dia percaya kubur kosong menjadi bukti kalau Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu, itu baru kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang lain, murid ini percaya walaupun dia nggak ngerti. Kenapa? Perhatikan kembali ke ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Bapak Ibu tolong mengingat ya, Bapak Ibu nggak percaya walaupun nggak ngerti. Pernah mengalami nggak? Nggak ngerti tapi percaya. Jangan-jangan bukan pernah, tapi sering. Sejak kapan, minta maaf ya, saya bukan ngomong negatif, sejak kapan Bapak Ibu percaya tentang transubstansiasi dalam Ekaristi? Roti yang menjadi tubuh Kristus. Sejak kapan percaya itu? Roti jadi tubuh. Ya minimal kan sejak komuni pertama kan ya, udah diajari kok. Tapi pertanyaan berikutnya, sejak kapan mengerti soal transubstansiasi? Duluan mana? Percaya baru ngerti atau ngerti baru percaya? Mana yang lebih dulu Bapak Ibu alami? Mengerti dulu baru percaya atau percaya dulu baru kemudian mengerti? Jangan-jangan kayak saya, percaya dulu baru kemudian belajar, terus setelah dikasih tahu baru ngerti. Jadi ya bisa jadi kemungkinan yang kedua, murid ini percaya kepada Yesus tetapi tidak mengerti dengan sungguh-sungguh apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia terima kalau kubur kosong, dia melihat memang kubur kosong dan sudah dia ikuti saja apa yang menyebutnya. Dia percaya begitu saja kepada Yesus. Bapak Ibu, saya sampaikan dua kemungkinan ya. Karena kalimat di ayat 8 dan 9 itu tidak sederhana, tidak mudah untuk segera dipahami. Apakah melihat kubur kosong murid ini langsung percaya? Karena tahu isi kitab suci. Itu kemungkinan pertama. Iya, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga kemungkinan yang kedua. Dia belum mengerti. Sebab selama itu mereka belum mengerti. Tapi ya murid ini ya menerima saja kenyataan yang ada di hadapannya itu. Nah, nanti bisa juga begini. Bapak Ibu, untuk mendukung pemahaman yang pertama tadi ya, dia belum melihat Yesus, tapi sudah percaya. Bapak Ibu ingat kata-kata Tuhan Yesus kepada
Thomas. Silahkan ke ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Murid yang lain ini tadi belum melihat Yesus kan? Tapi percaya. Nah, kita bisa juga melihat, nah ini sikap murid lain ini bertentangan dengan sikap Thomas. Dan kalau begitu, sikap murid ini kemudian menjadi teladan bagi orang-orang yang mengikuti Yesus berkat pemberitaan para rasul. Karena mereka hanya, termasuk kita ini ya, mendengar perkataan para rasul, lalu percaya, walaupun tidak ketemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Baik, dua orang murid tadi pulang. Ayat 10. Sekarang ke ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Bapak Ibu, ketika membaca perikop ini, tolong perhatikan, kita tidak cukup membaca hanya dengan imajinasi. Itu perlu ya, sudah pasti itu diperlukan. Tapi tolong lihat juga, kita membaca dengan hati. Murid yang dikasihi dan Petrus pergi. Maria tinggal di kubur terus nangis. Sambil nangis, nengok ke dalam kubur. Bapak Ibu ingat enggak? Kalau yang pernah kehilangan orang yang disayangi ya. Biasanya dia ada di kamar itu, lalu karena sedihnya, lalu karena merasa sungguh-sungguh kehilangan, sebentar-sebentar menengok ke kamarnya, padahal dia sudah enggak ada lagi. Dan Bapak Ibu tidak cukup kan hanya membaca dengan pikiran, pasti harus pakai hati untuk mengerti. Dan itu suasana hati Maria. Bentar-bentar nengok ke kubur. Jangan-jangan mataku tadi yang nggak ngeliat, moga-moga Yesus ada lagi di dalam kubur. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Lihat ini ya, yang satu duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, kemudian malaikat itu tidak jawab lagi loh ya, tidak memberi keterangan ya. Sesudah berkata demikian, sesudah Maria berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, di belakangnya. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Malaikat itu tadi nanya, "Bu, kenapa kok nangis?" Ini ada orang di belakangnya nanya juga, "Bu, kenapa kok nangis? Kamu nyari siapa? Ibu nyari siapa?" Lalu Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ya, kok ngomongin taman? Bapak Ibu tolong mundur ke ayat 41, 19:41. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Nah, Maria menyangka yang ada di belakangnya itu adalah tukang taman, penunggu taman. Maka ia berkata kepada orang itu, "Tuan,
Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Orang yang ada di belakangnya dikira tukang penunggu taman. Dan Maria berpikir ini adalah orang yang paling tahu sekaligus paling bertanggung jawab atas hilangnya jenazah Yesus. Maka Maria langsung nuduh. Kalau kamu yang ambil, kasih tahu di mana dia diletakkan. Nah, ternyata orang yang dia kira sebagai penunggu taman tadi malah berkata di ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Tadi dia dipanggil dengan kata ibu kan. Sekarang orang yang sama memanggil dia dengan nama Maria. Begitu namanya didengar, lihat. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Artinya guru. Silahkan melihat sebelumnya Maria yang datang ke kubur pagi-pagi, melihat kubur kosong, lalu lari menemui Petrus dan Yohanes, balik ke kubur lagi, dan melihat kubur tetap kosong. Yohanes dan Petrus pulang, Maria tetap ada di situ, dan menangis. 2 kali ditanya, ngapain kamu kok nangis? Dan yang ada di pikiran Maria, jenazah Tuhannya, jenazah gurunya hilang. Begitu mendengar namanya disebut, Maria langsung tahu yang memanggil dia itu adalah Yesus, gurunya. Silahkan sekarang membayangkan apa yang ada di dalam hati Maria. Gembiranya seperti apa? Senangnya seperti apa? Nah, kemudian soalnya begini. Ini kenapa sih? Pertanyaan awal tadi sebenarnya. Kok Maria Magdalena itu yang pertama kali ngelihat Yesus? Kenapa juga Maria Magdalena yang nunggu di kubur ini tadi? Nah, kalau kita hanya melihat di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu, rupanya kita belum menemukan jawaban. Dan kita perlu bertanya kepada Lukas. Silahkan Bapak Ibu ke Lukas bab 8. Lihat dari ayat 1 ya. Tidak lama sesudahnya itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ini kelihatannya cuma satu kalimat di ayat 1 ini ya. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Perhatikan, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Perjalanan, ya dari satu kota ke kota lain lagi, ke desa satu, desa lain. Bapak Ibu tolong menghitung, kalau perjalanannya itu 1 minggu, sehari makan 3 kali, jadi makannya berapa kali? Kalau dalam 1 minggu bisa 21 kali makan, ya nggak usah pakai hitungan detail makan berapa kali, tapi jelas Yesus dan murid-muridnya perlu suplai makanan kan. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain
perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi ketika Yesus berada di Galilea, ya, dan memberitakan Injil Kerajaan dari satu tempat ke tempat yang lain, Maria Magdalena termasuk orang yang mengikuti Yesus, dan bukan hanya mengikuti saja, tapi menggunakan harta bendanya untuk menolong Yesus. Nah, kemudian kenapa kok Maria sampai melakukan yang seperti itu? Tinggal memperhatikan, Maria Magdalena ini pernah dibebaskan dari 7 roh jahat. Bapak Ibu pernah dikuasai oleh berapa roh jahat? Bayangkan satu roh jahat merasuki seseorang aja udah masalah. Maria Magdalena dikuasai 7 roh jahat dan Yesus membebaskannya dari cengkeraman 7 roh jahat itu. Pengalaman ini rupanya yang menggerakkan, mendorong Maria untuk mengikuti Yesus. Kalau tadi kita melihat ya, Maria Magdalena ada di bawah salib Yesus. Ini berarti juga Maria Magdalena mengikuti Yesus waktu Yesus pergi ke Yerusalem ini. Tidak disebutkan detailnya, tetapi kalau nyatanya dia ada di kaki salib, berarti Maria Magdalena bukan hanya di Galilea ikut Yesus, tapi sampai ke Yerusalem. Dan kemudian Bapak, Ibu, di antara Bapak Ibu mungkin ada ya yang waktu kecil punya panggilan khusus dari orang tua, dari ayah atau ibunya gitu. Jadi nama aslinya lengkapnya begini, tapi papa saya manggilnya begini. Dan kalau ada kata itu terucap, ini sudah pasti, nggak ada orang lain yang memanggil dengan nama itu, hanya papa saya, gitu misalnya. Nah, kalau Maria langsung tahu, ya, kalau yang memanggil dia itu Yesus, ya itu sudah pasti, Bapak Ibu, sudah pasti apa? Maria dekat, akrab dengan Yesus, dan keakraban itu bisa dimulai balik lagi dari pengalaman Maria yang dibebaskan dari 7 roh jahat itu. Bayangkan kegembiraan Maria yang mulanya merasa kehilangan Yesus, dan sekarang dia melihat Yesus. Sebelumnya dia berpikir Yesus sudah mati dan sudah hilang jenazahnya, dan tidak mungkin bisa ketemu lagi dengan Yesus. Sekarang Yesus ada di belakangnya memanggil dia. Lihat kegembiraannya itu. Dan terdorong oleh kegembiraannya itu. Lihat Bapak Ibu, sekarang ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ini tunggu dulu Bapak Ibu, tolong lihat ya. Kalau mendengar Yesus berkata kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku." Ini Maria sudah megang, pengen megang atau belum megang? Sudah megang. Bisa berbeda jawabannya nanti. Pengen megang. Dan saya juga pernah bingung. Kalau Maria mau pegang nggak boleh. Kalau Thomas malah disuruh. Ayo. Balik lagi ya Bapak Ibu.
Ini ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan. Ingat tadi betapa senangnya Maria ya. Dan begitu senangnya, sudah pasti kalau melihat Yesus pengennya meluk Yesus. Mungkin peluk kakinya gitu ya. Karena yang dijumpai ini gurunya loh ya, bukan suaminya, bukan temannya. Ini guru. Dan kemudian Bapak Ibu, ada satu kemungkinan terjemahan lain. Maria, jangan pegangi aku terus. Itu kalau kita kalau satu terjemahan bisa mengatakan begitu ya. Jadi Maria memegang Yesus dan Yesus bilang, jangan pegangi aku terus, aku belum pergi kepada Bapa. Tapi kemungkinan yang lain, Maria tergerak untuk memeluk Yesus, memeluk kaki Yesus begitu ya. Dan Yesus langsung mengatakan, jangan pegang aku. Dua kemungkinan. Ini kenapa kok nggak ketemu yang pasti gitu ya? Karena ya, udah nggak bisa nanya lagi sama Yohanes. Bapak Ibu nyari buku-buku penjelasan apapun akan ketemu pemahaman yang berbeda. Tapi saya justru mengajak Bapak Ibu untuk melihat, ini loh, ada pemahaman yang bisa jadi berbeda. Bapak Ibu bisa memilih satu, bisa, tapi mendingan dipahami semuanya. Nah, kemudian, ini tadi Maria kok nggak mengenali Yesus. Nah, Bapak Ibu sekarang lihat lagi ya, coba lihat lagi ke ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang, melihat Yesus, tapi tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tolong lihat ke ayat 1. Ini masih pagi-pagi benar. 1 itu ya, ini masih gelap lah, belum begitu terang. Kemudian pertanyaannya berikutnya, apakah sudah terpikir oleh Maria kalau Yesus itu akan bangkit? Belum. Maria belum berpandang atau belum sampai kepada sikap bahwa Yesus akan bangkit sehingga dengan mudah tahu itu Yesus. Kemungkinan yang ketiga, ya keadaan Yesus yang sudah bangkit memang berbeda dari keadaan Yesus sebelum mati. Tapi perhatikan kembali lagi ya. Yang membuat Maria tahu itu Yesus, itu adalah suara, panggilan yang disampaikan Yesus kepada Maria ini tadi. Nah kemudian kalau Bapak Ibu ingat di Emmaus, yang membuat dua orang murid itu tahu kalau itu Yesus, Yesus ngambil roti, mengucap berkat, sudah begitu saja, dan itu sudah membuat mereka ingat. Nah kemudian sekarang Yesus minta kepada Maria supaya Maria menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Lihat, katakan, pergilah kepada saudara-saudaraku. Ya. Kemudian katakan bahwa aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Sebelum Yesus wafat, Bapak Ibu silahkan mengingat malam itu Yesus ngobrol banyak, memberikan nasihat panjang lebar kepada murid-muridnya, dan dalam kesempatan itu Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa. Untuk apa? Menyiapkan tempat bagimu. Setelah Yesus bangkit ini, Yesus menegaskan, ya, aku akan pergi kepada Bapa. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Juga bahwa
Dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Murid-murid pada percaya atau enggak kalau Maria habis melihat Tuhan? Tidak dikatakan Bapak Ibu ya. Kalau Lukas lebih berani ngomongnya. Bapak Ibu tolong ke Injil Lukas untuk perbandingan. Lukas, silahkan ke bab 24. Ayat 10. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala, sama dengan Maria Magdalena, Yohana, terus Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Memberitahukan apa? Memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Itu cerita sebelum di perikop yang sama ya. Tapi lihat ke ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat ke kubur itu. Nah, Bapak Ibu, ya kita ketemu cerita yang berbeda ya, tetapi saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ketika Maria menyampaikan kalau dia ketemu dengan Tuhan yang sudah bangkit, kita tidak menemukan dalam Injil Yohanes reaksi para murid. Kalau di Injil Lukas, para murid menambahkan reaksi. Reaksinya apa? Enggak percaya, ngomong apa ini. Balik ke Injil Yohanes bab 20. Kejadian ini tadi kan pagi-pagi ya. Nah, sekarang ayat 19, 20-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu. Jadi kejadiannya tadi minggu pagi, yang diceritakan di ayat 19 ini minggu malam. Hari pertama orang Yahudi, itu hari minggu kita. Hari ke-7, yaitu Sabtu. Ya. Berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Kata Yesus, sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Saya agak mengajak Bapak Ibu untuk pertama-tama menaruh perhatian pada perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit ini ya. Perhatikan, para murid ada di satu tempat tersembunyi, terkunci. Tunggu dulu. Ini kok Yesus tahu murid-murid ada di situ? Apakah ini tempat perjamuan malam sebelum ini? Kalau itu memang tempat perjamuan, apakah ya para murid nggak ada kemungkinan untuk pergi ke tempat lain gitu? Nah, berikutnya lagi. Pintu-pintu terkunci dan kemudian Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Lalu, lihat, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Dan murid-murid bersukacita ketika melihat Tuhan. Ulang lagi Bapak Ibu,
Maria Magdalena melihat Tuhan, sekarang murid-murid melihat Tuhan. Nah, sekarang begini, ini kita belum selesai bicara tentang makna kebangkitan ya. Ini soalnya ada yang berbeda. Kalau kubur Yesus kosong, lalu Yesus ada di belakang Maria Magdalena, itu masalah kan? Yesus itu bangkitnya bagaimana? Bangkit dengan raganya atau tidak? Kalau bangkit dengan raganya, loh, bisa Yesus menunjukkan luka-luka bekas penyaliban. Tapi kalau pintu-pintu terkunci dan Yesus ada di tengah mereka, itu soal yang berbeda kan? Wow, Bapak Ibu, kita bisa mengatakan Yesus kan sakti, bisa melakukan apapun yang dikehendaki. Ya, bisa bilang begitu. Tetapi kalau bicara tentang kebangkitan, soalnya berbeda. Yang bangkit raganya atau bagaimana? Tapi sebelum sampai melihat hal itu, nanti kita harus melihat perjumpaan dengan Thomas. Tapi sebelumnya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lebih dulu. Pak Eka, silahkan. Iya, baik. Dari chat ini sudah ada pertanyaan, dan pertanyaannya mungkin sudah pernah dijelaskan, cuma minta penjelasan lagi. Kenapa Yohanes selalu disebut murid yang dikasihi, Pak? Sedangkan murid yang lain tidak ada. Ya, di murid yang lain ada namanya. Nah, sekarang mumpung masih ada di bab 20 dan 21, silahkan ke bab 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Ya. Terus ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Jadi yang mengatakan kalau Yohanes itu adalah murid yang dikasihi, siapa? Siapa yang mengatakan kalau Yohanes itu murid yang dikasihi? Ya dia sendiri. Siapa yang mengatakan kalau bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah? Siapa yang mengatakan kalau orang Katolik itu adalah orang yang dipanggil untuk percaya kepada Yesus? Siapa? Siapa yang mengatakan kalau orang-orang Katolik itu adalah anak-anak Allah? Ya dirinya sendiri. Orang-orang yang beragama lain nggak akan mengatakan, ini orang-orang Katolik, orang-orang pilihan Allah, anak-anak Allah. Orang lain ada yang ngomong begitu? Enggak. Lu kan nggak ada tuh yang bilang Bapak Ibu kayak gitu. Kita mengatakan Israel itu umat pilihan, karena ikut-ikutan orang Israel yang mengatakan diri mereka umat pilihan. Terus, kalau Yohanes menyebut diri sebagai orang yang dikasihi, murid yang dikasihi, ya urusannya itu adalah pengalaman pribadinya sebagai murid Yesus. Kalau yang mengatakan itu adalah murid yang lain, bisa jadi Bapak Ibu kita berpikir dengan cara yang berbeda. Tapi karena yang mengatakan itu adalah Yohanes, kita bisa mengatakan nah, murid itu berkata bahwa dia adalah murid yang dikasihi, bukan yang lain dibenci loh ya. Tetapi pengalaman pribadinya membuat dia percaya, mengalami, merasakan dia dikasih. Pertanyaan sekarang boleh dibalik. Bapak, Ibu merasa sebagai murid Yesus yang paling dikasih atau tidak? Nah, kalau tidak, tolong diperhatikan. Kenapa?
Yesus nggak begitu mengasihi saya, tapi mengasihi ibu itu, mengasihi ibu itu, mengasihi bapak itu. Saya nggak begitu dikasihi. Kalau ada yang berpikir begitu, tolong memeriksa diri. Memeriksa diri bagaimana? Ya lihat, jangan-jangan ya, melihat orang lain kok punya kelebihan ini, punya kelebihan itu, wah itu tanda kalau disayang sama Tuhan. Sedangkan aku yang tampak kok kurang aja. Secara fisik kurang, ekonomi kurang, sosial kurang, religius kurang, kurang semua, lalu mengatakan aku nggak dikasih yang dikasih orang lain. Pengalaman dikasih itu penting sekali. Kalau saya tidak merasa Tuhan mengasihi saya, maka perintah Tuhan, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, berat itu untuk dikerjakan. Ya, begitu Pak. Baik. Berikutnya ada pertanyaan, kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Sudah saya Apa? jawab. Oh ya sudah. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, kenapa di Yohanes 20 ayat 7 ditulis dengan kain peluh yang tidak terletak dekat kain kafan dan sudah tergulung? Di kalimat itu pesannya apakah? Ya kalau bangun tidur, rapikan, selimut, bantal, lu Tuhan Yesus bangkit aja ngerapin. Ya, kita lihat detailnya sekarang ya. Ini ngomongnya detail sekali. Silahkan mana di ayat berapa? Silahkan lihat. Mulai dari ayat 5. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafannya ya, terletak di tanah. Kemudian berikutnya ayat 7, ayat 6 juga, kain kafan terletak di tanah, kain peluh yang tadinya ada di kepala tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Bapak Ibu, yang kita lihat ini nanti ya sudah saya mulai saja berbicara tentang pengertian kebangkitan ya. Satu, ada yang memahami kebangkitan secara ragawi. Dua, memandang kebangkitan dalam pengertian yang lebih rohani. Dan kita perlu melihat Injil ini ditulis bukan sebagai buku sejarah, tetapi buku teologi. Yang kita lihat di bab 20 ayat 1 sampai dengan 10, kita melihat cerita atau kisah kebangkitan yang lebih menunjukkan kepada kebangkitan yang ragawi ya. Tadi jenazah Yesus atau kemarin jenazah Yesus ada di situ, dan kemudian sekarang sudah tidak ada lagi. Dan begitu Yesus yang dibaringkan di kubur itu bangun, badan Yesus kan tertutup kain kafan. Dan kain kafannya sekarang sudah ditinggal di situ. Terus kain penutup kepala juga sudah ada di situ. Ini bicara tentang kebangkitan yang lebih ragawi. Dua-duanya punya makna, tapi tunggu dulu. Ya. Tapi tentang kubur kosong, kain yang ditinggalkan di situ, itu menunjuk ke kisah kebangkitan yang lebih ragawi tadi. Lanjut. Senin kemarin sudah dijelaskan Natal tanggalnya selalu sama 25 Desember, tapi Paskah selalu berubah harinya yang selalu sama mulai Rabu Abu sampai Minggu Paskah. Pertanyaannya adalah kenapa bacaan Injil seminggu setelah Paskah selalu tetap Injil di bab 20, di mana kisah Santo Thomas itu hanya di Injil Yohanes dan tidak ada di 3 Injil lainnya. Silahkan mengingat, Bapak Ibu ya,
cerita-cerita penampakan Yesus yang ada di memori Bapak Ibu. Sebutkan, Yesus yang sudah bangkit menampakkan diri kepada siapa saja. Yang lebih Bapak Ibu ingat yang mana? Emmaus. Emmaus, ya, karena anggota Emmaus Journey, lalu ingatnya Emmaus. Tapi tunggu dulu, sebelum itu, Bapak Ibu lebih sering ingat, lebih kenal penampakan kepada dua orang di Emmaus itu, atau penampakan Yesus kepada Thomas? Thomas. Kalau Bapak Ibu memang ingat kejadian di Emmaus, tolong sebutkan nama orangnya. Yang kan dua, yang satu ada namanya loh ya. Ayo. Simon. Mana ada Simon pulang? Ya harus dibuka, jangan diinget-inget kalau itu. Dia harus ketemu dengan nama Kleopas di situ. Kleopas. Nah, cerita tentang Yesus yang menampakkan diri, itu kalau Bapak Ibu membuka Injil Markus, Bapak Ibu nggak ketemu. Jadi nggak ketemu cerita Yesus yang menampakkan diri secara pribadi kayak gitu. Di Injil Matius ketemu dengan cerita tentang para perempuan yang ke kubur lalu ketemu dengan malaikat, ada semua ya. Tapi tentang Yesus yang menampakkan diri itu, kalau yang di Injil Markus nggak jelas, nggak ketemu. Nanti lain kali diskusi tentang Injil Markus. Di Injil Matius, jawab Bapak Ibu, Yesus menampakkan diri kepada para murid di mana? Atau saya bantu, caranya begini. Kalau ikut CAP kan selalu diomongi kan, yang Matius bab 28 ayat 20 itu bunyinya gimana? Pergilah ke seluruh dunia dan wartakan Injil. Pergilah ke seluruh, ikutlah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu tahu itu, tapi pertanyaan saya, Yesus ngomong itu di mana? Bukit. Di bukit di Galilea coba. Iya. Kalau nggak ditanya Di begini, jangan-jangan Galilea. nggak nyari. Galilea. Nyari di Galilea, Kak Seto. Nah iya, itu kalau nggak ditanya begini, nggak nyari. Sebelumnya ya, pokoknya pesan Yesus begitu, ya sudah saya dengarkan itu. Itu yang senyum-senyum berarti. Ya. Jadi kalau cerita penampakan itu adanya cuma lebih yang banyak itu di Lukas dan Yohanes. Di Injil Yohanes menampakkan diri kepada dua murid yang ke Emmaus, menampakkan diri kepada rasul-rasul yang lain, ya. Tapi kalau yang di Yohanes, penampakan ke Maria Magdalena, kemudian kepada 10 murid, berikutnya ke 11 murid, berikutnya lagi kepada murid-murid yang lain yang Yesus bakarikan itu loh. Jadi kenapa kok bacaannya diambil dari Injil Yohanes? Kalau ngomongin Paskah kebangkitan, memang cerita yang banyak bicara penampakan Yesus yang bangkit itu di Yohanes. Hanya begitu penjelasannya. Oke, ini dari chat sudah terjawab semua. Mau langsung lanjut atau ada dari secara lisan, ada yang mau bertanya, silakan. Oh, Pak Helmi, ya silakan Pak Helmi. Ya, Pak Seto mau tanya, ayat 9 dikatakan sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Kitab suci yang dimaksud di sini apa ya? Perjanjian baru kan Berikutnya belum ada. diselesaikan kalimatnya, Pak. Oh, yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati.
Sudah ketemu kalimat yang sulit yang saya maksudkan tadi kan? Maksudnya ajaran Kristus. Maksudnya isi kitab suci. Kitab suci, para murid kan orang Yahudi. Kitab suci mereka ya kitab suci orang Yahudi. Oh, tapi ayat yang berkait itu tidak tertulis di kitab suci orang Yahudi itu yang mana? Kitab suci orang Yahudi itu adalah perjanjian lama yang Bapak Ibu pegang. Ya. Ya, kalau di zaman perjanjian baru ini Deuterokanonika masih mereka akui sebagai kitab suci. Nah, pertanyaan yang itu tadi sulit untuk dimengerti jawabannya. Itu bagian kitab suci yang mana yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit. Nah, ini mirip Bapak Ibu diskusinya dengan Lukas bab 24 itu. Silakan lihat Lukas 24. Jadi malam ini Bapak Ibu tidak hanya saya ajak untuk mengerti cerita-cerita ya. Tapi ketemu pembicaraan yang ya mungkin sedikit membuat berpikir atau pusing. Tapi ya mau tidak mau kita harus belajar lebih jauh, tidak bisa hanya pokoknya tahu cerita ya. Lukas 24 ke Emmaus ya. Lihat ke ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sudah belajar kitab macam-macam, tapi di mana ketemu dengan Mesias harus bangkit? Bapak Ibu, jawabannya itu adanya di Yesaya bab 52 ayat 13 sampai dengan bab 53 ayat 12. Tidak langsung menggunakan kata Mesias ya. Tetapi silahkan mengingat hamba Tuhan yang tidak salah, hamba Tuhan yang tidak melakukan kesalahan, ya, tetapi menderita dan mati, tetapi kemudian memperoleh kemuliaan. Sudah, kalau mau lihat detail, silahkan ke Yesaya 52, 13 ya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ya, hambaku akan berhasil. Ini ngomong tentang hamba Tuhan kalau begitu. Kemudian lihat ke ayat 14. Hamba Tuhan itu buruk rupanya. Berikutnya 53 ayat 2. Hamba Tuhan itu enggak ada dayanya. Itu seperti tunas yang tumbuh di tanah kering. Hamba Tuhan itu tidak tampan. Enggak tampak auranya gitu ya. Lalu kalau para perempuan melihatnya enggak akan naksir. Lihat. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ya, berikutnya ayat 3, dia dihina, dihindari orang, penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan.
Berikutnya lagi, silahkan sekarang ke ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang akan memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Terus, 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dalam hatinya ada di antara penjahat-penjahat. Ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan mendapat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan orang banyak oleh hikmatnya. Kalau membaca ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang. Ini kan ngomong, tadinya kan mati. Nah, sekarang kok melihat terang? Lalu ayat 12. Oleh sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Nah, ini kan hidup lagi. Nah, dari teks inilah, belum selesai. Lihat ke ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini hamba Tuhan ini orang benar. Dia mati untuk apa? Lihat Bapak Ibu ke ayat 53 ayat 4. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. 5. Dia tertikam oleh karena pelang pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Berikutnya, tolong Bapak Ibu ke ayat 10. Ini kalimat yang berat untuk diterima. Gampang dimengerti, tapi sulit diterima. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ngerti kan? Mau terima? Bapak Ibu, setelah mengucapkan kalimat itu, semoga aku pun mengalami yang seperti itu, kalau berani ngomong gitu. Tuhan berkehendak meremukkan hambanya dengan kesakitan. Nggak masuk akal. Tapi tolong Bapak Ibu sekarang ke Injil Yohanes ya. Ke Injil Yohanes, ingat ketika Petrus ngambil pedang menebaskannya, lalu dapat telinga itu ya. Sarungkan pedang. Bukankah aku harus meminum piala yang diberikan Bapa kepadaku? Berarti Bapa memberikan cawan kepada Yesus untuk diminum. Itu sama dengan Bapa menghendaki Yesus menderita. Tapi penderitaannya bukan penderitaan orang yang dihukum, sebaliknya penderitaannya adalah penderitaan orang yang benar. Ingat ketika Pilatus memeriksa Yesus, terbukti dengan jelas kalau Yesus tidak bersalah, dan Yesus dihukum mati disalib bukan karena dia bersalah. Yesus itu orang benar, tapi dia mengalami penderitaan untuk apa? Menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh orang berdosa. Ingat kata-kata Yohanes tentang Yesus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, itu sudah. Tapi perhatikan kata Mesias, penyelamat. Ya. Orang Yahudi mengerti Mesias itu sebagai seorang raja atau calon raja yang sekaligus bertindak sebagai panglima perang, memimpin orang Yahudi melakukan perlawanan terhadap Roma, mengusir mereka lalu mendirikan kerajaan Israel.
Setelah itu dia akan memerintah sebagai raja, dan orang yang tinggal di dalamnya akan makmur sejahtera. Yesus sebagai Mesias tidak mengangkat senjata untuk menyelamatkan, tapi dia memberikan dirinya untuk menyelamatkan manusia dari kerajaannya. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, setelah menyelesaikan tugasnya, apa yang akan terjadi dengan Yesus? Sesudah kesusahan jiwanya, tadi ngomong apa tadi Injil Yohanes di Yesaya, ia akan melihat terang. Yesus bangkit. Nah, menjadi lebih jelas atau menjadi tambah bingung? Bapak Ibu akan membaca ini, mendengarkan ini nanti Jumat Agung, kan? Tapi karena kita hanya melihat dari kebangkitan, nah ini kok ngomong, ini bagian kitab suci yang mana yang ngomongin Mesias harus bangkit? Nah, dari seluruh perjanjian lama, Bapak Ibu yang paling jelas mengatakan itu Yesaya bab 52 dan 53. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Terima kasih banyak. Udah ya? Lanjut lagi. Sudah lagi nggak, Pak Eka? Oh, sudah. Dari chat sudah ada, Pak. Lanjut lagi. Baik. Ini pertemuan terakhir, jadi kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan disampaikan. Terakhir kan Pak Pupo ya ini ya? Ya, terakhir Pak, betul. Ya, terakhir. Infonya, ya. Pak Seto, boleh tanya? Ya. Ini kita bicara mengenai tadi Yesus yang bangkit. Lalu Yesus menambahkan kepada para murid, Yesus bangkit. Kita tadi bicara mengenai Yesus bangkit raga atau kita memaknai sebagai bangkit rohani. Saya melihatnya ada lagi yang ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Lalu ada lagi di dalam perjanjian lama ada yang mayat-mayat terkena tulang Elisa dan mereka juga bangkit. Persamaan dan perbedaannya di mana, Pak Seto? Baik, tunggu dulu Pak, nanti saya akan sampaikan. Ya. Makasih Pak Seto. Ya, mari. Baik, sekarang silahkan ke 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Nah, sekarang lihat ini dulu. Waktu Yesus menampakkan diri tadi, yang di perikop sebelumnya, Thomas absen. Jangan tanya Thomas kemana ya, nggak tahu saya. Jangan-jangan mumpung ke Yerusalem mau beli souvenir dulu, nggak ada urusan dengan itu. Tapi yang hanya dikatakan Thomas tidak hadir, dan kemudian ketika Thomas ketemu lagi dengan murid yang lain, dengan teman-temannya, Thomas dapat cerita, "Kami sudah melihat Tuhan." Thomas nggak mau percaya sama kata-kata mereka. Lalu Thomas mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ini Bapak Ibu, saya sering kali kasihan sama Thomas. Saya pernah kasihan sama Maria Magdalena, sekarang saya kasihan juga sama Thomas. Karena orang kemudian memandang negatif kepada Thomas. Ya. Kenapa? Nah, nanti berikutnya ini. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
setelah pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu, sekarang perhatikan kalimat terakhir. Dua kalimat terakhir, kata-kata Yesus ini ya. Engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Melihat, lalu percaya. Yang kedua, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tidak melihat tapi percaya. Sekarang, kalau membaca kalimat ini, Thomas itu dikategorikan kepada melihat lalu percaya. Kalau murid yang lain, yang 10 tadi, masuk kategori yang mana? Melihat lalu percaya atau tidak melihat tapi percaya? Lihat. Lihat perikop Lihat dan percaya. Melihat dan percaya. Melihat dan percaya. Jadi bukan hanya Thomas yang melihat baru percaya. Murid-murid yang lain itu melihat juga baru percaya. Untung kan Maria Magdalena nggak ngomong. Waktu dia cerita, dia melihat Tuhan, para murid pada percaya apa enggak diomongin kan. Ternyata lihat, Thomas ada bersama dengan yang lain dalam arti melihat lalu percaya. Itu yang sering enggak, yang tadi saya bilang kasihan itu. Thomas dianggap negatif. Seolah-olah Thomas itu kurang baik dalam hal kepercayaan dibandingkan dengan 10 murid yang lain gitu ya. Padahal lihat ya, balik ke ayat 20. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya. Yang ini Thomas minta. Bukan minta sebenarnya ya. Ngomong dengan teman-temannya. Kalau aku belum melihat, mencucukkan jariku ke bekas luka, aku nggak akan percaya. Murid-murid lain memang tidak ngomong seperti Thomas, tapi Tuhan menunjukkan kepada mereka langsung, dan kemudian mereka percaya. Thomas nggak percaya, hanya mendengar kata-kata teman-temannya. Setelah melihat sendiri, lalu Thomas percaya. Bapak Ibu juga tolong amati sekarang kata-kata Thomas setelah melihat Yesus. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Murid-murid lain ngomong gitu? Enggak. Lihat ya, lihat ke ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, ini kemudian Yesus berkata kepada Thomas, Mas, taruh jarimu di sini. Lihat tanganku. Nih, ulurin tanganmu. Cucukkan ke lambungku. Ini Thomas pasti terbelalak ini. Melihat beneran Yesus. Jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Melihat Yesus yang sudah bangkit, Thomas sampai pada kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Nah, kemudian balik sekarang ke ayat
29. Jadi yang tidak melihat namun percaya itu siapa? Bukan 10 murid ya. Bukan 10 murid. Tetapi kalau mau memperhatikan doa Yesus, Bapak Ibu tolong ke bab 17 ya. Yohanes bab 17. Ini kan isinya doa Yesus. Dan di antara hal-hal yang disampaikan oleh Yesus kepada Bapa, itu ada kalimat begini di ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja, para rasul, aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Perhatikan kata percaya oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan Engkau di dalam aku, agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Perhatikan, orang-orang yang percaya kepadaku berkat pemberitaan mereka. Orang-orang yang percaya kepada Yesus berkat pemberitaan para rasul. Mereka menjadi percaya kepada Yesus bukan karena melihat Yesus, tapi karena mendengar berita yang disampaikan oleh para rasul yang adalah saksi. Saksi itu syaratnya apa? Melihat. Kalau nggak ngelihat tapi ngomong lebih banyak dari yang terjadi. Jadi gosip. Kembali sekarang ke bab 21 ya. Sekarang ke bab 21, Bapak Ibu tolong ke ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi Bapak Ibu, para rasul ini adalah murid-murid Yesus ya, yang selama Yesus hidup, mengikuti Yesus, pergi kemana Yesus pergi, melihat apa yang dia lakukan oleh Yesus, mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Lalu mereka juga menyaksikan, walaupun nggak semua ya, bagaimana Yesus mati. Dan kemudian mereka ini juga berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Jadi mereka melihat, mereka mengalami Yesus, dan kemudian mereka paham, mereka tahu siapa Yesus. Sesudah itu baru mereka memberi kesaksian, berbicara tentang Yesus, supaya ya orang percaya kepada Yesus. Sekarang dalam hal ini tolong ke bab 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak Ibu, tolong perhatikan prosesnya. Penulis itu saksi, ya. Kemudian apa yang disaksikannya ditulis. Untuk apa dia menulis? Lihat ayat 31. Supaya kamu yang membaca tulisan ini percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Lalu kalau kamu percaya, kamu yang membaca tulisan ini percaya
bahwa Yesus adalah Mesias, maka kamu akan memperoleh hidup dalam namanya. Jadi mulai dari pengalaman para murid bersama dengan Yesus, melihat Yesus yang hidup, yang mati, yang bangkit. Lalu mereka paham siapa Yesus, mereka memberitakannya. Mula-mula ya para rasul ngomong, memberitakan itu bicara. Setelah berbicara, mereka melihat ada orang-orang yang percaya kepada Yesus berkat pemberitaan mereka. Mereka yang percaya kepada Yesus akan hidup sesuai dengan kepercayaannya. Dan pada waktunya mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sudah bisa melihat hebatnya buku ini atau belum? Ini buku yang bisa ngantar Bapak Ibu ke hidup kekal loh ya. Buku apa yang bisa kayak gini? Cari ke toko buku yang bisa membawa buku yang membawa hidup yang ke pembaca kepada hidup yang kekal ya hanya buku yang judulnya ini Alkitab. Dan dalam hal ini, wah ini Yohanes ini, Injil ini ditulis dengan maksud supaya orang yang membacanya percaya bahwa Yesus Mesias lalu memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang kita akan melihat ini tentang kebangkitan Yesusnya sendiri ya. Dalam Injil kita memang 3 kali ya menemukan Yesus yang membangkitkan orang mati. Jadi 3 orang mati hidup lagi. Kalau di Injil Yohanes sudah pasti ya ada Lazarus, saksinya banyak. Kemudian kalau di Injil Lukas ada anak janda di Nain. Lalu kita menemukan ada anak perempuan Yairus. Mereka mati ya. Tapi kemudian mereka dibangkitkan oleh Yesus. Itu artinya apa menyebutnya ya? Jiwanya yang laut sudah keluar dari badan, seolah-olah dipanggil lagi, masuk ke dalam raganya, dan orang-orang itu hidup lagi jadi manusia lagi, atau tetap jadi manusia. Ada umurnya? Ya, seperti manusia yang lain. Mereka hidup untuk sementara waktu, dan pada waktunya mereka juga tetap pada waktunya mereka akan mati. Ini kalau ngomong kebangkitan yang semata-mata ragawi ya begini. Nah, bagaimana dengan kebangkitan Yesus? Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa mengerti kebangkitan Yesus dengan cara seperti itu. Karena apa? Setelah Yesus bangkit, Yesus tidak mati lagi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kalau membaca ini Injil dalam hal ini bicara tentang kebangkitan Yesus, kisah-kisah kebangkitan Yesus, Bapak Ibu, ada 2 hal yang sebenarnya mau disampaikan. Ya, yang pertama, Bapak Ibu ingat ya, para murid yang melihat Yesus yang bangkit, itu kan ya murid-murid yang selama ini ikut Yesus kan ya. Jadi mereka kenal dengan Yesus, mereka tahu Yesus. Nah, mereka melihat seumur hidup, lama mereka tinggal bersama dengan Yesus, dan kemudian Yesus mati. Setelah Yesus mati, hidup lagi dan menampakkan diri kepada para rasul. Sebelum Yesus itu belum ada yang bangkit kayak Yesus. Ya. Jadi Lazarus itu keluar dari kubur ya, karena pintunya sudah dibuka. Maksudnya kebangkitan Lazarus memang raga beneran. Lompat-lompat kan ketika keluar dari kubur, terus jadi hidup sebagai manusia lagi. Tapi yang kita lihat tadi, Yesus
tahu-tahu ada di tengah para muridnya, walaupun pintu semua terkunci. Tapi mereka mengenali itu Yesus. Dari mana mereka tahu kalau itu Yesus? Lihat kubur yang kosong. Berikutnya lagi, lihat lagi ketika Maria Magdalena ketemu dengan Yesus. Ya, kemudian lihat bagaimana Yesus menunjukkan luka-luka bekas penyaliban. Ini berarti ini beneran Yesus. Yesus benar-benar mati. Kalau Yesus sekarang menjumpai kita, itu berarti Yesus benar-benar bangkit. Kenapa yang ditampai bukan iya, malah masa Bunda Maria malah tidak dapat penampakan Yesus yang bangkit ya? Kenapa menampakkan dirinya kepada ini para rasul ini? Mereka yang bersama dengan Yesus, mereka yang menjadi saksi, dan mereka yang bertugas untuk memberitakan. Jadi pertama tadi ya, Yesus yang menampakkan diri kepada para rasul, itu adalah Yesus, guru mereka, yang selama hidup mereka ikuti, dan yang kemudian dibunuh, disalibkan, karena desakan orang-orang Yahudi. Lalu yang kedua, keadaan Yesus yang sudah bangkit. Keadaan Yesus yang sudah bangkit itu berbeda dengan keadaannya sebelum dia wafat. Maksudnya, lihat ya, dalam cerita penampakan ini tadi ya, Yesus yang tidak terikat kepada tempat. Tidak terikat kepada tempat. Itu tembus tembok tadi. Nggak usah ngomongin kesaktian, kita ini di kitab suci kita tidak ngomong soal kesaktian. Tapi Yesus yang sudah bangkit tidak terikat kepada tempat. Kemudian perhatikan juga kalau Yesus itu sudah dipaku dan kemudian lihat Yesus mengatakan, taruh jarimu di sini, cucukkan jarimu ke lambungku. Bapak-Ibu bisa kebayang nggak lambung Yesus kelihatan dari luar gitu? Lambung kan bolong kan? Dan Thomas disuruh masukin jarimu, tanganmu ke lambungku. Itu waktu itu Yesus berdiri di situ, posisi kakinya jinjit atau napak biasa ya? Nah, kakinya bolong itu. Hitungan yang normal, orang kalau mengalami luka seperti itu, ngerasain sakit berapa lama? Bisa lama. Tapi Yesus yang sudah bangkit dari kematian, beda keadaannya dengan sebelum dia wafat. Dia tidak sakit lagi. Dia tidak terikat kepada soal materi. Tidak ada rasa sakit lagi. Dan berikutnya, hanya dalam keadaan tubuh yang seperti ini, Yesus pergi kepada Bapa. Kalau Yesus masih ada dengan daging dan darah dan tulang dengan baju-bajunya berangkat ke surga, lalu bukan seperti itu yang kita pahami kan? Masa di surga dengan raga? Kalau Yesus ke surga dengan raga, nanti persoalan lain lagi akan muncul. Muncul bagaimana? Nah, kalau raga kan bisa jadi tua. Raga kan perlu materi. Raga terikat tempat, terikat waktu. Kalau sudah di surga, nggak ada lagi ikatan tempat, ikatan waktu. Soal material, tidak ada urusan seperti itu. Jadi balik lagi, kalau membaca kisah-kisah kebangkitan Yesus, kisah-kisah penampakan Yesus, Bapak Ibu ingat dua hal.
Yang pertama, Yesus yang menampakkan diri kepada para murid sama dengan Yesus yang diikuti oleh para murid dan yang mati di zaman Pontius Pilatus itu ya. Dan kemudian keadaan Yesus yang sudah bangkit berbeda dengan keadaannya sebelum wafat, karena sekarang dia sudah, kalau memakai bahasa Paulus, mengenakan tubuh mulia itu. Nah, kalau dibaca harafiah, Bapak Ibu akan ketemu yang berantakan kan? Karena memang ada dua yang harus dipahami. Kalau tidak dipahami dengan dua cara ini, berantakan. Yesus yang lambungnya sudah bolong itu minta ikan loh, kalau diminta makan loh di Injil Lukas. Lalu Yesus makan di depan mata mereka. Kelihatan ikannya masuk ke dalam lambung. Sama itu urusannya. Yesus yang menampakkan diri kepada para murid sama dengan Yesus guru mereka. Ini aku, benar-benar aku ini. Gitu. Kebangkitan itu menjadi sesuatu yang nyata. Dan kemudian para pengikut Yesus, kalau merayakan Paskah itu ya, kita bangkit bersama Kristus. Dan yang harus diingat, ya, kebangkitan yang kita akan alami ya sama dengan kebangkitan Yesus, tidak sama dengan kebangkitan Lazarus. Kalau sama dengan kebangkitan Lazarus, minta maaf ya, yang sudah usianya lanjut menyesal pasti. Kenapa aku nggak mati dari dulu? Mendingan mati waktu masih muda. Jadi kalau bangkit masih muda. Kalau bangkitnya kayak Lazarus loh ya. Kalau yang usia lanjut disuruh bangkit kayak Lazarus, jangan-jangan malah males. Begitu bangun yang dicari malah minyak kayu putih nanti. Males, kamu aja yang bangun, saya nggak usah. Kelihatannya soal sepele Bapak Ibu ya, tapi jangan salah, banyak yang tidak menerima, tidak memahami hal yang seperti ini. Dan pemahaman yang seperti ini Bapak Ibu, itu akan menolong kita dalam banyak hal. Kalau kita mengatakan kebangkitan badan bukan kebangkitan mayat, kebangkitan badan itu bagaimana? Raga memang akan mati, tetapi jiwa akan hidup terus setelah menerima tubuh mulia seperti tubuh Yesus ini. Mau mati dalam keadaan fisik seperti apapun bukan soal. Bapak Ibu akan misalnya begini. Seandainya Bapak Ibu diminta untuk memimpin ibadah gitu ya. Ibadah arwah. Dan yang meninggal itu meninggal dalam keadaan yang nggak wajar. Badannya rusak, atau hancur, atau busuk gitu ya. Itu gimana? Ngomong kepada keluarga yang anggota keluarganya meninggal dengan cara yang menyedihkan. Mau menghibur bagaimana? Tapi kalau Bapak Ibu mengingat tentang kebangkitan badan ini, Bapak Ibu akan bicara dengan itu, bukan meremehkan, tapi justru bisa menghibur. Saudara kita memang meninggal keadaannya seperti itu, tapi kita percaya Tuhan akan memberikan kepadanya tubuh mulia seperti tubuhnya sendiri. Dan dia tidak akan mati seterusnya. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau disampaikan? Dari chat ini ada pertanyaan Pak Seto. Mengapa Yesus mengatakan kepada Petrus, ikutlah aku di Yohanes bab 21 ayat 19. Saya belum ke sana atau mungkin tidak ke sana, tapi ini ngomongin karena saya ingat saya fokusnya ke kabar baiknya itu. Kabar baiknya itu untuk siapa? Ya untuk kita yang belajar, itu sudah dilihat tadi, untuk yang baca. Jadi kalau membaca Injil Yohanes, jangan sampai Bapak Ibu habis baca pusing, itu bukan kabar baik. Biarpun membaca kisah, mendengarkan
kisah sengsara, pasio di Jumat Agung, itu kegembiraan harusnya mendengar itu. Bukan tepuk tangan, Yesus wafat, bukan itu. Tapi kematian yang menyelamatkan. Kita harusnya menikmati jalan cerita Yesus yang mati untuk menyelamatkan, saya ngantuk malahan. Berarti ada kabar yang itu kabarnya yang enggak benar atau saya yang enggak ngerti kabarnya itu. Jadi begitu, Pak. Jadi minta maaf saya memang tidak ke sebelah situ ya. Baik. Mungkin dari secara lisan ada yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan langsung mengambil mic-nya. Mohon izin Pak Eka mau tanya. Ya, silakan Pak. Ya. Pak Seto, mohon izin mau tanya. Pak Seto, Tuhan Yesus itu kan meninggal menebus dosa-dosa manusia. Pertanyaan saya, manusia yang mana ya Pak Seto? Apakah manusia-manusia orang Farisi dan orang-orang yang menyalibkan dia? Atau manusia secara umum? Atau mungkin dosa saya barangkali. Tapi kan saya waktu itu belum lahir Pak Seto. Bagaimana? Iya. Pemahamannya Pak Seto. Terima kasih. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menebus manusia. Manusia yang mana? Ya semua manusia. Dalam pemahaman Katolik, saya lupa artikel di dalam katekismus, semua manusia yang pernah ada, yang sedang ada, dan yang akan ada. Berlaku untuk semua. Nah, kemudian orang Farisi ditebus apa enggak? Yesus itu benci sama orang Farisi apa enggak sih? Bapak Ibu yang menyalibkan Yesus, kalau di Injil Yohanes, orang Farisi dan imam-imam kepala. Yang mengatakan kalau Yesus itu menebus semua manusia, itu Bapak Ibu pasti pengikut Yesus. Ya. Orang Farisi yang menyalibkan Yesus, yang menuntut Pilatus menyalibkan Yesus tidak akan mengatakan, mari kita salibkan Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, atau anak Allah ini, supaya ia menghapus dosa-dosa kita. Orang Farisi nggak bilang begitu. Pilatus juga tidak bilang, nggak apa-apa deh ini orang benar disalibkan. Dia kan anak Allah. Dia kan nanti akan mati untuk membebaskan kita dari dosa. Bapak Ibu, mereka yang terlibat di dalam penyaliban Yesus tetap saja salah. Yang mengatakan bahwa kematian Yesus itu punya makna hanya pengikut Yesus. Kenapa? Hanya pengikut Yesus yang tahu siapa sesungguhnya Yesus. Hanya pengikut Yesus yang tahu, yang paham siapa sebenarnya Yesus. Karena paham siapa Yesus, mereka tahu juga apa yang sebenarnya dilakukan oleh Yesus. Nah, dalam perjalanan gereja kan ada orang-orang yang nggak paham siapa Yesus, lalu bicara macam-macam. Saya pernah menyampaikan itu ketika kita belajar pendahuluan dulu ya. Menganggap Yesus itu manusia biasa, lalu kematiannya ya kematian manusia biasa dan tidak ada dampaknya untuk keselamatan manusia. Tapi seorang yang percaya kepada Yesus, ini para murid ini tadi ya, tahu siapa sebenarnya Yesus. Kematian Yesus punya dampak untuk keselamatan semua orang. Lalu apa bedanya mereka dengan kita? Ingat saja bab 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kita, pengikut Yesus, adalah orang yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan para rasul itu. Dan karena kita percaya kepada Yesus, kita pun menerima hidup yang kekal. Harusnya kalau saya mengatakan percaya kepada Yesus, saya akan menerima hidup yang kekal.
Karena apa? Kepercayaan yang saya ada dalam diri saya bukan omongan tetapi tindakan. Itu yang dimaksudkan atau bagaimana, Pak? Silahkan dilanjutkan. Iya, saya masih menganggap bahwa dosa-dosa itu adalah dosa orang Farisi gitu. Dosa-dosa yang menyalibkan Yesus gitu. Bahwa setelah saya hidup saya berdosa ya, apakah kematian Yesus zaman dahulu itu juga menghapuskan dosa-dosa yang baru saya perbuat ini gitu. Nah, tolong membuka, atau pertanyaan saya balik. Nah, kalau Bapak menyanyikan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu, dosa Bapak nggak ikut dihapus? Atau dunianya dibatasi dunia orang Farisi? Masa begitu? Terlalu maju pemahamannya kalau begitu malah. Kan nyanyi anak domba Allah kan ya? Ya. Dan anak domba Allah itu kan dikutip dari Injil Yohanes, Pak. Masih ingat atau enggak? Ya. Ayatnya lupa. Bab 1 ayat 29. Ya, Pak. Kalau melihat orang yang bertanggung jawab kepada penyaliban Yesus, Bapak tidak hanya bisa menyebut orang Farisi. Ya. Orang Farisi enggak ada yang jadi imam. Sementara kalau di Injil Yohanes ada imam kepala. Kalau di Injil Markus, tua-tua Yahudi disebut juga. Nah, itu imam besarnya. Lalu para Pilatus. Lalu kalau di Injil Yohanes yang menyalibkan itu prajurit orang Roma. Nah, buat apa Yesus hanya menghapus dosa mereka? Kalau Yesus di Injil Lukas mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu berlaku untuk mereka yang menyalibkan Yesus. Tapi karya penebusan itu berlaku untuk semua. Bapak juga bisa melihat. Sekarang silahkan ke surat Roma. Ini nanti kita tetap kembali ke Injil Yohanes ya. Ini karena menanggapi pertanyaan ini saya ya ke sana kemari. Bab 5, silahkan ke ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, kalau yang diomongin ini orang Roma, di zaman Paulus, Yesusnya sudah tidak ada. Ayat 5. Dan pengharapan, ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, sekali lagi, mati untuk orang durhaka itu bukan menunjuk kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus. Ditambah lagi dengan ayat 8 tadi. Kemudian buka surat Ibrani. Bab 9. Ibrani 9, lihat ke ayat 26, kalimat yang kedua. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ayat 26, kalimat pertama. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Kalau korban Yesus itu harusnya kayak korban
imam besar di Perjanjian Lama, Yesus matinya harus berulang-ulang. Tapi Yesus kan hanya satu kali. Kenapa? Nah, dia jadi manusia. Seperti manusia lain mati satu kali, Yesus hanya mati satu kali. Nah, satu kali dia datang untuk mengorbankan diri, menanggung dosa banyak orang. Terus kalimat berikutnya, sesudah itu ia akan menyatakan diri sekali lagi tanpa menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, begitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, silakan langsung meng-unmute mic-nya. Sudah siap-siap mau bangkit atau enggak? Sudah siap-siap mau bangkit apa belum? Baik, ya sudah ada. Kalau tidak ada, saya akan sampaikan beberapa hal. Ya, Pak. Silakan. Bapak Ibu, lama kita sudah mengikuti Yesus ya. Lama kita sudah hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Tapi yang bisa terjadi mungkin juga sedang atau sudah terjadi. Saya ikut Yesus, tapi saya tidak mengerti siapa sebenarnya Yesus. Dan kemana arah kita ketika saya mengikuti Yesus ini. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu, tinggal memperhatikan mereka yang meninggalkan gereja Katolik, yang meninggalkan iman akan Yesus. Mereka meninggalkan Yesus itu setelah ngerti benar tentang Yesus, tentang gereja Katolik, atau sebenarnya mereka tidak banyak mengerti. Tapi berdasarkan pemahaman yang tidak seberapa, orang mengambil putusan untuk meninggalkan Yesus, meninggalkan gereja Katolik. Banyak juga Bapak Ibu orang-orang Katolik yang meninggalkan gereja Katolik hanya karena mendengar orang lain mengatakan, kamu kalau berdoa bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah karena doamu diulang-ulang. Cuma mendengar kalimat kayak gitu dan dikutipkan Injil Matius, lalu membenarkan, ya orang Katolik kalau berdoa bertele-tele waktu rosario itu. Lalu meninggalkan gereja Katolik. Pertanyaannya, itu yang ngomong kayak gitu itu ngerti doa rosario apa enggak? Tinggal ditanya saja yang ngomong kayak gitu. Mereka berdoa Bapa Kami itu seumur hidup cuma satu kali. Berapa kali mereka mendoakan Bapa Kami? Ya, kalau doa diulang-ulang, itu bertele-tele. Tapi doa Bapa Kami diulang berulang kali tidak dianggap bertele-tele. Tunggu dulu. Kalau doa Salam Maria diulang-ulang. Nah, bagian pertama Salam Maria itu kan isinya firman tuh. Salam hai engkau yang dikaruniai. Itu kan kata-kata malaikat. Terpujilah engkau di antara semua perempuan, terpujilah buah rahimmu, Yesus. Beneran, kalau mengulang-ulang firman itu salah. Nah, itu kan hanya contoh Bapak Ibu. Enggak ngerti, dikutipkan begitu, lalu begitu saja meninggalkan gereja Katolik. Padahal kalau kalimat itu dilanjutkan di Injil Matius, mereka menyangka karena banyaknya kata-kata yang diucapkan, doa mereka akan dikabulkan. Siapa yang berdoa model kayak gitu? Siapa yang menyangka dengan mengulang doa Salam Maria, targetnya adalah doa dikabulkan? Nah, balik. Ini tadi saya sebutkan untuk mengingat banyak yang tidak paham tentang isi kepercayaannya, lalu meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar Injil Yohanes, yang harus menjadi pemahaman kita, itu adalah siapa sesungguhnya
Yesus. Orang pribadi yang kita ikuti ini sebenarnya siapa? Kalau membaca Injil Yohanes, lalu kita akan tahu. Yesus yang saya ikuti itu adalah Allah. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Untuk apa dia menjadi manusia? Dia diam di antara kita. Dia tinggal di tengah kita. Dengan satu tujuan, untuk membebaskan kita dari dosa, lalu membawa kita ke hidup yang kekal. Siapa yang bisa punya wewenang, punya kuasa untuk memberikan surga? Jawabannya hanya pemilik surga. Hanya pemilik surga yang punya kuasa untuk membawa manusia masuk ke dalamnya. Yang kita ikuti siapa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Yang kita ikuti adalah Raja Surga, pemilik surga, dan yang telah menunjukkan kepada kita bahwa kita diberi karunia surga. Yang diminta oleh Dia hanyalah kalau kamu mengalami, merasakan aku sudah mengasihi kamu, maka kamu pun akan mengasihi sesama. Kalau kamu memang mengasihi aku, kamu akan melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Kalau kita memahami ini, Bapak Ibu, yang kita sebut perintah itu jangan-jangan bukan perintah. Lalu apa? Kalau bapak-bapak itu merasa disayangi, dikasihi oleh istrinya, ya, itu kalau keluar rumah ingat istrinya terus apa pura-pura lupa. Saya pakai perbandingan jelek ini ya. Kan sudah beberapa kali diomongin ya, ingat umur kalau makan, hati-hati, awas lemak, awas apalagi kolesterol, apalagi gula darah. Gula. Nanti kalau sampai di rumah istri itu menjaga menu, melarang, tidak memberikan gula, kolesterol, itu yang dipingin istrinya apa? Suami sehat. Gitu kan Bu ya? Gitu atau enggak? Oh enggak. Iyalah. Kalau saya sebagai suami merasa disayangi, dikasih oleh istri, kemanapun pergi, seenak apapun makanan yang tersedia, yang saya ingat adalah saya dikasih, istri saya pengen saya sehat. Maka kalau makan pun saya akan hati-hati. Itu perintah? Bukan. Jadi jangan, yang diingat bukan, wah istriku kalau sudah melihat aku makan, itu kalimatnya bisa muncul tanpa jeda gitu ya. Kalau itu yang diperhatikan, nah itu jadi perintah beneran. Tapi kalau sudah muncul sebagai perintah, maka tidak ada rasa apapun sebenarnya di dalam hati. Tapi kalau saya merasa dikasih, saya akan bertindak untuk tidak minimal ya, tidak menyusahkan orang yang saya kasih. Tapi sebaliknya, menggembirakan orang yang saya kasih. Kalau saya paham, saya tahu Yesus mengasihi saya, maka dalam perjalanan hidup saya di dunia, saya pun akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Membuat dia gembira. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih sudah sabar dan rendah hati dengerin saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, dan kita ketemu lagi. Nggak tahu, tanya sama Pak Bopo. Baik, begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Kita akan ketemu lagi 12 April. Libur Paskah, 12 April, kita Senin, jam yang sama, untuk pembahasan Warta Para Nabi bagian pertama.
Silakan Eka. Oke, terima kasih banyak Pak Seto dan Pak Popo. Terima kasih untuk pengumumannya. Jadi saya tidak bisa bilang sampai jumpa minggu depan, tapi sampai jumpa 2 minggu lagi di kelas di topik yang berbeda. Jadi tetap stay tune 2 minggu lagi. Dan terima kasih banyak untuk kebersamaan Bapak Ibu semua sampai pada malam hari ini. Dan kita sudah memasuki pekan suci, jadi selamat mempersiapkan hati untuk Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Paskah, dan juga Minggu. Dan kita akan tutup pertemuan pada malam hari ini, dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Imelda. Silakan Mbak Imelda. Mari kita satukan hati, saudara-saudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terima kasih kami panjatkan, kami boleh bersama-sama belajar memahami tentang kehendak-Mu pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari pada malam hari ini sungguh dapat berguna dalam kehidupan kami. Berkati pula Kak Seto, kiranya Tuhan memberkati segala karya pelayanan, keluarga, juga usahanya. Dan biarlah Kak Seto semakin Engkau pakai sebagai alat-Mu dalam menyampaikan sabda-Mu. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, biarlah pada malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu melalui Kristus Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih kasih Pak Popo. Pak Seto, terima kasih Pak Popo, terima kasih Eka. Terima kasih Eka. Sehat-sehat semuanya. Iya.